Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok pada nggak semangat seperti ini? Ayo kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini dong baru semangat. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik semua? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa akan Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anak, karena pada pagi hari ini Ibu lihat kalian semua pada lesu, nggak semangat. Ibu mau tanya dulu, apa hari ini ada yang belum sarapan? Oh, banyak yang belum sarapan ya. Nah, anak-anak, penting bagi kita untuk memulai kegiatan, memulai hari itu dengan sarapan ya. Besok-besok kalau mau berangkat sekolah lagi harus sarapan. Kalau hari ini belum sarapan, nanti setelah jam istirahat pertama, Ibu harap kalian semua mencari makanan untuk dimakan supaya kalian bisa semangat dan pelajaran pada pagi hari ini serta kegiatan pelajaran yang selanjutnya dapat kita lakukan dengan lancar dan diterima oleh otak kita. Nah, untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini, Ibu mau kalian semua bernyanyi bersama-sama untuk menyemangati kita semua, dan juga ada hubungannya nih lagu kali ini dengan mata pelajaran dan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak meninjau dari materi sebelumnya? Oh iya, lagu nasional, tapi kira-kira lagu apa ya? Mungkin kemarin kan kita udah belajar nih tentang keberagaman. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada hubungannya nih sebenarnya. Ya, oke. Kalau nggak ada yang tahu, Ibu akan beri spoiler. Ini lagu nasional dan lagunya adalah tentang tema keberagaman dan juga kebersamaan. Ya, lagu itu adalah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, itu kita semua harus berdiri. Ya, berdiri semua, sikapnya yang bagus. Nah, ditata dulu bangkunya. Oke, sekarang kita mau nyanyi nih. Oke, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yeay, udah semangat kan hari ini? Sekarang duduk dulu, boleh duduk dulu. Nah, karena sekarang udah semangat, Ibu mau absensi dulu. Siapa saja yang hadir dan siapa saja yang hadir, yang tidak hadir sebelum kita memulai pelajaran berikutnya. Oke? Oke, Ibu absen. Sekarang Ibu udah pegang buku absen. Ibu mau tanya langsung aja karena untuk mempersingkat waktu juga. Pada pagi hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada surat atau hari ini semuanya masuk? Oh, Agung tidak masuk. Agung nggak masuk? Apa? Sakit? Ada suratnya? Suratnya menyusul. Kalau begitu sekarang Ibu tulis alfa dulu, tapi nanti kalau suratnya sudah datang bisa langsung diperbaiki di TU untuk mengganti absensi menjadi sakit, karena Ibu nggak bisa kalau tidak ada surat dari orang tua atau surat dari dokter terlebih dahulu. Untuk teman-teman, lain kali suratnya bisa langsung saja. Oke? Nah, karena Agung tidak masuk, tapi kita harus tetap semangat dan
melanjutkan materi pada pagi hari ini. Nah, untuk menyambung dari lagu yang telah kita nyanyikan tadi, ada yang tahu nggak makna tersirat dari lagu tersebut dan juga materi yang akan kita pahami dan kita pelajari bersama pada pagi hari ini? Ada yang tahu? Ya, maksud dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa tersebut ada hubungannya dengan bagaimana kita semua bersama-sama dari Sabang sampai Merauke dan juga bersatu dalam kesatuan untuk menjaga bangsa dan tanah air kita. Nah, hal ini juga ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah kebersamaan dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Jadi, untuk membuka pelajaran pagi hari ini, karena ibu lihat buku di meja juga masih pada kosong, di meja masih nggak ada apa-apa. Sekarang ayo diambil bukunya, ditata bersama-sama. Kita siap-siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Nanti sampai pelajaran berakhir, ibu harap semangat yang ada akan tetap sama seperti ini, tetap membara dan juga tetap fokus. Sekarang bukunya sudah di tempat, tapi dari tadi ibu perhatikan kok kelas kalian kok kotor seperti ini ya. Itu di pojokan sana itu ada sampah, terus di bawah ibu ini ada kertas. Ini gimana ini? Hari ini siapa yang bikin? Oh, ada Agu, ada Ria, sama ada Dewi. Ini semua udah piket semua. Apa? Kalian belum piket? Cuma Dewi yang piket. Nah, kalau cuma Dewi yang piket untuk kelas sebesar ini, ayo dibikin bersama-sama. Kira-kira bisa selesai nggak pekerjaan kalau kayak gitu? Kalau pekerjaan kayak gitu, nih yang terjadi adalah suasana dalam kelas akan seperti ini, seperti yang kalian lihat sekarang ini akan tetap kotor. Karena apa? Yang membersihkan cuma satu orang. Nah, coba bayangin kalau semuanya yang piket hari ini, walaupun Agung sedang tidak masuk, tapi kan ada Dewi, juga ada Ria. Nah, teman-teman yang lain kan juga bisa ikut membantu. Kalau teman-teman membantu, terlepas dari kewajibannya, mungkin kelas hari ini dapat terlihat lebih rapi dan juga lebih bersih. Mau kita coba praktekkan nggak? Kalau misalnya kita semua kerja sama bareng-bareng untuk membersihkan kelas ini, apakah kelas ini dapat terlihat lebih rapi dan juga bersih dengan waktu yang lebih singkat? Kalau gitu, ibu akan memberikan kalian waktu 7 menit. Ibu akan memberikan kalian waktu 7 menit. Kalian harus bekerja sama, gotong royong, untuk membersihkan kelas ini sampai bersih dan juga dengan rapi. Tata mejanya dengan baik, tata mejanya dengan lurus, bersihkan sampah-sampah yang ada di pojok, dan juga bersihkan sampah-sampah yang ada di kolong meja. Nanti setelah 7 menit waktu selesai, ibu akan tunggu di ruang guru. Setelah itu akan ibu kembali lagi untuk mengecek, dan juga akan ibu lihat bagaimana kerjasama kalian dan juga bagaimana hasil dari kerjasama kalian. Oke, sekarang semuanya duduk di tempat lagi. Ibu sudah periksa bagaimana kebersihan dan kerapian yang kalian lakukan setelah ada perintah untuk membersihkan dari ibu. Sekarang ibu mau memberikan penilaian bahwa kerjasama kalian bagus, bersih, dan juga lebih cepat dari perhitungan ibu, yaitu 7 menit. Kalian bisa membersihkannya dalam kurun waktu 5 menit dengan siswa berjumlah 31. Ini membuktikan bahwa kerjasama semakin bagus, semakin banyak, maka akan semakin cepat selesai dan juga tujuan yang akan kita capai akan lebih mudah untuk digapai. Nah, oleh karena itu, kita bisa langsung mulai nih. Ini juga ada hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang di masyarakat. Nah, sebelum kita mengulik masalah masyarakat,
kita harus kembali lagi bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu. Individu adalah manusia. Nah, manusia ini seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memiliki dua sifat, yaitu sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki kebebasan dan juga memiliki haknya masing-masing untuk bertingkah laku dan mengambil keputusan sesuai apa yang diinginkan. Hal ini juga ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa manusia berkehidupan di dalam masyarakat, artinya manusia tersebut membutuhkan makhluk lain, membutuhkan manusia lain, dan juga membutuhkan pertolongan dari individu yang lain. Oleh karena itu, manusia juga dikategorikan sebagai makhluk sosial. Artinya, individu tersebut juga harus bersosialisasi dengan individu yang lain. Nah, tujuan dari sosialisasi tersebut apa sebenarnya? Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah agar terciptanya sebuah kerjasama. Nah, kerjasama ini apa? Kerjasama itu secara harfiah berarti bahwa terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, atau bisa juga terjadi dalam sekelompok orang kepada sekelompok orang lain dan menghasilkan sebuah keputusan untuk saling bekerja bersama-sama hingga terciptanya sebuah harmoni untuk mencapai tujuan bersama. Nah, inti dari kerjasama itu adalah ini, tujuan bersama. Jadi, kerjasama dapat diciptakan karena orang yang satu dengan orang yang lain memiliki pemikirannya masing-masing. Tapi di dalam pemikirannya masing-masing, mereka berdua atau kelompok-kelompok ini memiliki intisari yang sama atau tujuan yang sama. Sehingga daripada kita bersusah-susah untuk mencapai tujuan itu sendiri, maka alangkah baiknya kalau kita bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama, tetapi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kalian semua sudah coba untuk mempraktikkan hal itu. Tadi kebetulan sekali di dalam kelas ini yang piket hanyalah Mbak Dewi. Hanya satu orang untuk membersihkan sampah atau kotoran yang diciptakan oleh 31 orang yang ada di kelas ini. Karena hal itu tidak mungkin, maka kalian kemudian membersihkan hal itu bersama-sama dalam kurun waktu yang sebenarnya 7 menit, namun bisa kalian bersihkan dan kalian lakukan dalam kurun waktu 5 menit, sehingga kalian masih menyisakan 2 menit. Ini merupakan sebuah pencapaian. Karena apa? Karena kalian memiliki tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Tujuan bersamanya adalah untuk membuat kelas bersih dan juga untuk membuat pelajaran yang akan saya lakukan kepada kalian semua akan segera dimulai. Agar bisa segera dimulai, maka tujuan bersama tersebut telah tercapai, sehingga kalian telah melaksanakan kerjasama yang telah baik. Nah, karena kerjasama tersebut bisa sekali kita forward, kita coba putar mundur sebelum era kemerdekaan. Di sebelum era kemerdekaan tersebut, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki beragam pulau yang dipisahkan oleh laut-laut maupun selat-selat, sehingga antara pulau yang satu dengan pulau yang lain adalah berjauhan. Nah, karena berjauhan tersebut, dulu Indonesia bisa kita katakan bahwa satu suku tidak begitu mengenal suku lain, atau satu suku membanggakan sukunya sendiri. Nah, karena hal ini, berbagai macam perang terjadi. Perang daerah terjadi di mana-mana, di berbagai daerah. Nah, karena perang daerah yang tidak berkesudahan tersebut, bisa kita pahami bahwa kemudian mereka semua berpikir, kenapa sih perang tidak selesai-selesai?
mereka berpikir, akhirnya mereka pahami bersama bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya rasa kesamaan untuk mencapai tujuan. Padahal mereka punya tujuannya sama, sama-sama ingin merdeka dari penjajah. Karena hal ini, kemudian para pemuda bersama-sama membentuk jongjong atau membentuk perkumpulan-perkumpulan yang berbeda yang kemudian disatukan dan kita peringati bersama sebagai Sumpah Pemuda dan juga Hari Kebangkitan. Hari Kebangkitan dan Sumpah Pemuda ini kemudian menjadi awal dari adanya kesadaran nasional. Kesadaran nasional ini kemudian terjadi dan menciptakan atau menimbulkan perasaan kesatuan dan persatuan dari seluruh masyarakat atau seluruh individu yang ada di Indonesia, kemudian bersama-sama bersosialisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersamanya, yaitu mencapai kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan tersebut terjadi, Indonesia kemudian tidak serta-merta istirahat terus, ya udah gitu. Daerah sana ya daerah sana, daerah sini ya daerah sini gitu. Tapi Indonesia kemudian semakin menyadari betapa pentingnya kesadaran nasional tersebut, sehingga mereka kemudian merumuskan kembali makna-makna dan nilai-nilai yang pada dasarnya mereka sadari bersama adalah milik kita semua. Nah, perumusan tersebut kemudian menciptakan lahirnya Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang kemudian menjadi dasar negara kita dan juga falsafah bangsa ini untuk kemudian menjadi pandangan kita ke depan bahwa segala sesuatunya harus berangkat dari kedua pilar ini. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut mungkin ada yang tahu nggak di dalam misalnya Pancasila nilai-nilai dasar atau esensi yang terkandung di dalam setiap silanya apa aja? Ada yang tahu? Oke, coba Mas Rifki dijelaskan. Iya, benar sekali. Di dalam kelima sila tersebut, esensi dan hakikatnya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan juga nilai keadilan. Di dalam nilai-nilai ini, kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga kita semua sampai hari ini bisa bersatu dalam keberagaman. Ini juga menjadi slogan bangsa kita nih, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kalau di luar negeri mungkin orang bilangnya unity in diversity. Maksudnya juga sama, bersatu dalam keberagaman. Karena bersatu dalam keberagaman ini sangat penting. Sangat penting karena meskipun semuanya berbeda, tetapi tetap bisa bersatu untuk satu tujuan bersama, yaitu kedamaian dunia. Nah, di dalam kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini, kita punya beragam bentuk-bentuk kerjasama. Nah, kerjasama di dalam kehidupan masyarakat ini ada 4 bidang. Ada di bidang sosial politik, ada di bidang ekonomi, ada di bidang pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir ada di bidang agama atau beragama. Nah, kalian semua udah memahami perintah ibu ya untuk terus membawa undang-undang dasar yang buku saku setiap pembelajaran PPKN. Ini penting nih karena seperti hari ini ibu menginginkan kalian untuk mencari dasar-dasar di dalam undang-undang tersebut yang di dalamnya terdapat bentuk kerjasama baik di bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan agama. Ibu minta kalian cari dasar-dasar pasal undang-undang dasar tersebut untuk kemudian kalian presentasikan. Nah, karena kalian akan mendapatkan tugas ini, ibu akan membagi kelompok. Jadi nggak usah kemana-mana, cukup duduk di tempat.
kalian bagi aja untuk teman sebangku ini akan menjadi kelompok-kelompok kalian, karena Mas Arfani ini temannya lagi nggak masuk, jadi bisa gabung di meja depannya. Jadi khusus untuk Mas Arfani ini kelompoknya akan bertiga nantinya. Oke. Sekarang semuanya duduk di tempat lagi. Ibu sudah periksa bagaimana kebersihan dan kerapian yang kalian lakukan setelah ada perintah untuk membersihkan dari ibu. Sekarang ibu mau memberikan penilaian bahwa kerjasama kalian bagus, bersih, dan juga lebih cepat dari perhitungan ibu, yaitu 7 menit. Kalian bisa membersihkannya dalam kurun waktu 5 menit dengan siswa berjumlah 31. Ini membuktikan bahwa kerjasama semakin bagus, semakin banyak, maka akan semakin cepat selesai, dan juga tujuan yang akan kita capai akan lebih mudah untuk digapai. Nah, oleh karena itu, kita bisa langsung mulai nih. Ini juga ada hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang di masyarakat. Nah, sebelum kita mengulik masalah masyarakat, kita harus kembali lagi bahwa masyarakat adalah sekumpulan individu. Individu adalah manusia. Nah, manusia ini seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memiliki dua sifat, yaitu sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki kebebasan dan juga memiliki haknya masing-masing untuk bertingkah laku dan mengambil keputusan sesuai apa yang diinginkan. Hal ini juga ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa manusia berkehidupan di dalam masyarakat, artinya manusia tersebut membutuhkan makhluk lain, membutuhkan manusia lain, dan juga membutuhkan pertolongan dari individu yang lain. Oleh karena itu, manusia juga dikategorikan sebagai makhluk sosial. Artinya, individu tersebut juga harus bersosialisasi dengan individu yang lain. Nah, tujuan dari sosialisasi tersebut apa sebenarnya? Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah agar terciptanya sebuah kerjasama. Nah, kerjasama ini apa? Kerjasama itu secara harfiah berarti bahwa terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, atau bisa juga terjadi dalam sekelompok orang kepada sekelompok orang lain, dan menghasilkan sebuah keputusan untuk saling bekerja bersama-sama hingga terciptanya sebuah harmoni untuk mencapai tujuan bersama. Nah, inti dari kerjasama itu adalah ini, tujuan bersama. Jadi, kerjasama dapat diciptakan karena orang yang satu dengan orang yang lain memiliki pemikirannya masing-masing, tapi di dalam pemikirannya masing-masing, mereka berdua atau kelompok-kelompok ini memiliki intisari yang sama atau tujuan yang sama. Sehingga daripada kita bersusah-susah untuk mencapai tujuan itu sendiri, maka alangkah baiknya kalau kita bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama, tetapi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efisien. Nah, kalian semua sudah coba untuk mempraktikkan hal itu. Tadi kebetulan sekali di dalam kelas ini yang piket hanyalah Mbak Dewi. Hanya satu orang untuk membersihkan sampah atau kotoran yang diciptakan oleh 31 orang yang ada di kelas ini. Karena hal itu tidak mungkin, maka kalian kemudian membersihkan hal itu bersama-sama dalam kurun waktu yang sebenarnya 7 menit, namun bisa kalian bersihkan dan kalian lakukan dalam kurun waktu 5 menit, sehingga kalian masih menyisakan 2 menit. Ini merupakan sebuah pencapaian. Karena apa? Karena kalian memiliki tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Tujuan bersamanya adalah untuk membuat kelas bersih dan juga untuk membuat pelajaran yang akan saya lakukan kepada kalian semua akan segera dimulai.
agar bisa segera dimulai, maka tujuan bersama tersebut telah tercapai, sehingga kalian telah melaksanakan kerjasama yang telah baik. Nah, karena kerjasama tersebut, bisa sekali kita forward, kita coba putar mundur sebelum era kemerdekaan. Di sebelum era kemerdekaan tersebut, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki beragam pulau yang dipisahkan oleh laut-laut maupun selat-selat, sehingga antara pulau yang satu dengan pulau yang lain adalah berjauhan. Nah, karena berjauhan tersebut, dulu Indonesia bisa kita katakan bahwa satu suku tidak begitu mengenal suku lain, atau satu suku membanggakan sukunya sendiri. Nah, karena hal ini, berbagai macam perang terjadi. Perang daerah terjadi di mana-mana, di berbagai daerah. Nah, karena perang daerah yang tidak berkesudahan tersebut, bisa kita pahami bahwa kemudian mereka semua berpikir, kenapa sih perang tidak selesai-selesai? Mereka berpikir, akhirnya mereka pahami bersama bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya rasa kesamaan untuk mencapai tujuan. Padahal mereka punya tujuannya sama, sama-sama ingin merdeka dari penjajah. Karena hal ini, kemudian para pemuda bersama-sama membentuk jongjong atau membentuk perkumpulan-perkumpulan yang berbeda yang kemudian disatukan dan kita peringati bersama sebagai Sumpah Pemuda dan juga Hari Kebangkitan. Hari Kebangkitan dan Sumpah Pemuda ini kemudian menjadi awal dari adanya kesadaran nasional. Kesadaran nasional ini kemudian terjadi dan menciptakan atau menimbulkan perasaan kesatuan dan persatuan dari seluruh masyarakat atau seluruh individu yang ada di Indonesia, kemudian bersama-sama bersosialisasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersamanya, yaitu mencapai kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan tersebut terjadi, Indonesia kemudian tidak serta-merta istirahat terus ya udah gitu. Daerah sana ya daerah sana, daerah sini ya daerah sini gitu. Tapi Indonesia kemudian semakin menyadari betapa pentingnya kesadaran nasional tersebut, sehingga mereka kemudian merumuskan kembali makna-makna dan nilai-nilai yang pada dasarnya mereka sadari bersama adalah milik kita semua. Nah, perumusan tersebut kemudian menciptakan lahirnya Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang kemudian menjadi dasar negara kita dan juga falsafah bangsa ini untuk kemudian menjadi pandangan kita ke depan bahwa segala sesuatunya harus berangkat dari kedua pilar ini. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila tersebut mungkin ada yang tahu nggak di dalam misalnya Pancasila, nilai-nilai dasar atau esensi yang terkandung di dalam setiap silanya apa aja? Ada yang tahu? Oke, coba Mas Rifki dijelaskan. Ya, benar sekali. Di dalam kelima sila tersebut, esensi dan hakikatnya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan juga nilai keadilan. Di dalam nilai-nilai ini kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga kita semua sampai hari ini bisa bersatu dalam keberagaman. Ini juga menjadi slogan bangsa kita nih, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kalau di luar negeri mungkin orang bilangnya unity in diversity. Maksudnya juga sama, bersatu dalam keberagaman. Karena bersatu dalam keberagaman ini sangat penting. Sangat penting karena meskipun semuanya berbeda, tetapi tetap bisa bersatu untuk satu tujuan bersama, yaitu kedamaian dunia. Nah,
di dalam kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini, kita punya beragam bentuk-bentuk kerjasama. Nah, kerjasama di dalam kehidupan masyarakat ini ada 4 bidang. Ada di bidang sosial politik, ada di bidang ekonomi, ada di bidang pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir ada di bidang agama atau beragama. Nah, kalian semua udah memahami perintah ibu ya untuk terus membawa undang-undang dasar yang buku saku setiap pembelajaran PPKN. Ini penting nih, karena seperti hari ini ibu menginginkan kalian untuk mencari dasar-dasar di dalam undang-undang tersebut yang di dalamnya terdapat bentuk kerjasama baik di bidang sosial politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan agama. Ibu minta kalian cari dasar-dasar pasal undang-undang dasar tersebut untuk kemudian kalian presentasikan. Nah, karena kalian akan mendapatkan tugas ini, ibu akan membagi kelompok. Jadi nggak usah kemana-mana, cukup duduk di tempat. Kalian bagi aja untuk teman sebangku ini akan menjadi kelompok-kelompok kalian, karena Mas Arfani ini temannya lagi nggak masuk, jadi bisa gabung di meja depannya. Jadi khusus untuk Mas Arfani ini kelompoknya akan bertiga nantinya. Oke.